Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian senantiasa sehat. Anak-anakku, mulai hari ini dan seterusnya hingga selesainya wabah COVID-19 ini, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Nah, anak-anakku, silakan kalian buka halaman 44. Di sana ada Kisah Putri Tangguh di tema 8 halaman 44. Kalian baca dari halaman 44 sampai 46. Kemudian kalian kerjakan tugas di halaman 47 1 sampai 5. Untuk tugasnya akan Pak Guru jelaskan satu persatu. Silakan disimak baik-baik ya. Mulai dari nomor 1. Pak Guru bacakan soalnya. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Di sana kalian setelah membaca tadi Kisah Putri Tangguh, ditentukan apakah cerita Kisah Putri Tangguh ini termasuk cerita legenda, cerita saga, cerita mite, cerpen, atau fabel. Dipilih salah satu ya. Kalau tidak tahu pengertiannya, silakan kalian buka halaman 17 yang sudah kalian kerjakan. Jadi ditentukan Kisah Putri Tangguh ini termasuk jenis cerita fiksi apa? Apakah termasuk legenda? Apakah termasuk mite? Apakah termasuk fabel? Ataukah termasuk saga? Atau cerpen? Ditentukan. Pilih salah satu saja. Kemudian lanjut soal nomor 2. Siapakah tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Anak-anak, tokoh ini adalah pelaku. Kalau tidak tahu pelaku, maka bisa disebut dengan pemain atau orang yang ada di dalam cerita Kisah Putri Tangguh. Jadi kalian cukup menyebutkan siapa saja tokoh yang ada di Kisah Putri Tangguh ini. Jelas ya anak-anak? Kemudian lanjut lagi soal nomor 3. Siapakah tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Tokoh utama ini adalah tokoh yang berperan penting di dalam cerita. Istilah sederhananya adalah tokoh utama ini Pak Guru ulangi. Tokoh utama ini adalah pemain atau pelaku yang sering muncul di dalam cerita Kisah Putri Tangguh. Kemudian kalau tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak terlalu terlibat di dalam cerita. Jadi tokoh tambahan ini tidak banyak muncul di dalam cerita Kisah Putri Tangguh. Silakan dicari siapa saja tokohnya. Kemudian nomor 4. Siapakah tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang sifatnya baik. Tokoh yang bersifat baik hati. Silakan dicari di sana. Kemudian nomor 5. Siapakah tokoh antagonis dalam cerita di atas? Tokoh antagonis sebaliknya atau kebalikan dari protagonis. Kalau protagonis baik, berarti kalau antagonis yang jahat. Dicari tokoh yang memiliki sifat jahat. Silakan dikerjakan. Dikumpulkan hari ini juga 1 sampai 5 halaman 47 1 sampai 5. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya ditulis di tugas tema. Nanti hasilnya difoto, dikirim ke grup kelas 4 atau bisa juga ke grup wali murid kelas 4. Pak Guru tunggu hari ini tugasnya selesai. Bisa ya anak-anak? Semangat untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.